masuk ya. Mudah-mudahan ya teman-teman kita yang hari ini sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya, anak-anakku semua yang hari ini bisa masuk tetap diberikan sehat terus. Baik ya. Ayo sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Waktunya siapa? Ayo silakan Mbak Viva. Baik, anak-anakku semua, ya, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Ya, hari ini Bu Anis akan mengajak anak-anak membahas tentang perkalian. Ya, siapa yang masih ingat perkalian di kelas 3? Sudah pernah toh? Sudah. Ada yang sudah hafal semua? Oh belum, masih banyak yang belum ya. Berarti harusnya kalau kelas 3 sudah dapat perkalian ya kelas 4 tinggal mengulang harusnya ya, tapi ternyata tadi masih banyak yang belum hafal. Padahal perkalian ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk memahami soal-soal di materi berikutnya yang lebih tinggi lagi levelnya di atas perkalian. Misalnya pembagian, ya kan? Harus hafal perkalian. Nanti kalau naik ke kelas 5, nanti mengenal bangun datar, menghitung luas, menghitung keliling juga menggunakan perkalian, menghitung volume bangun ruang perkalian lagi. Jadi perkalian itu menjadi penting karena akan menjadi dasar untuk kita bisa memahami, mengerti di materi-materi matematika berikutnya. Sebelum Bu Anis menyampaikan materinya, nah Bu Anis mau sampaikan dulu kenapa sih kok kita butuh untuk belajar perkalian. Ya, kalau tadi kan sudah saya belum bisa, karena kelas 3 belum hafal, misalnya ya. Jadi kita belajar perkalian tujuannya yang pertama adalah supaya anak-anak paham dan mengerti bahwa sebenarnya perkalian itu penjumlahan, tapi yang berulang. Kalau penjumlahan kan sudah bisa toh? Nah, kalau penjumlahan sudah bisa maka nanti akan lebih mudah untuk kita memahami perkalian. Ya, jadi sebenarnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, yang kedua adalah supaya anak-anak bisa secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan perkalian. Nah, yang ketiga ini adalah supaya anak-anak bisa secara mandiri dan
nalar kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal perkalian. Jadi tambah nalar pikirannya, oh ini perkalian dari mana sih? Oh ini kok bisa ini, kok bisa itu. Nah itu namanya nalar kritis. Ya jadi otaknya jalan terus mencari ini kenapa, kok ini bisa begini, oh ini kok jadi ini. Nah itu namanya nalar kritis. Paham ya? Oke, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita sekarang tepuk fokus dulu ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lebih jauh lagi memahami perkalian itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Ya, perkalian itu sebenarnya kalau tadi Pak Aris menyampaikan katanya penjumlahan berulang. Betul, ya. Ternyata kalau kita ingat operasi penjumlahan, kalau penjumlahannya diulang dengan jumlah yang sama, maka itu bisa kita sebut sebagai perkalian. Coba sekarang Bu Anis hari ini memiliki kapur 2 buah ya, terus beli lagi 2 buah, terus diberi Bu Guru yang lain 2 buah. Maka berapa jumlah keseluruhan kapur Bu Anis? 6 ya. 2 tambah 2 ditambah 2 maka hasilnya 6 ya. Sebanyak berapa kali ini 2-nya? 3 kali. Ke 1, kedua, ketiga. Maka penjumlahan yang berulang ini bisa kita tuliskan seperti ini. 2 sebanyak berapa kali? 3. 2-nya dikali 3 ya, 2-nya dikali 3, pertama, kedua, ketiga, maka hasilnya sama yaitu 6. Oke, contoh lagi ya. Misalnya kemarin ya Bu Anis mengumpulkan kelereng 10 butir ya. Kemudian di jalan menemukan 10 butir kelereng lagi ya. Terus kemudian Bu Anis diberi temannya 10 butir kelereng lagi. Bu Anis ingin warna yang lain, membeli 10 kelereng lagi. Maka berapa jumlah kelereng Bu Anis? 40. Dari mana? Berapa kali 10-nya ini? Ada berapa kali? Maka bisa ditulis 10-nya ada 4 kali atau 10-nya ada kali 4. Ya, 10-nya ada 4 kali atau kali 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya ya sama 40. Sampai sini paham? Nanti ya kalau perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan, tetapi diulang-ulang yang jumlahnya sama. Kalau misalnya di sini 10, di sini 15, di sini 20, ya itu bukan berulang namanya. Ya, berulang iya tapi jumlahnya tidak sama, maka nanti tidak bisa menghasilkan perkalian. Hari ini ya kita akan belajar ya menghafalkan perkalian dengan menggunakan bantuan teman baru ya. Teman kita bentuknya seperti apa ini? Biang lala ya. Kalau di pasar malam itu kan kita ketemunya biang lala. Nah, tapi ini tidak Bu Anis beri nama biang lala ya, tapi Bu Anis beri nama Rolly, yaitu roda
mudah. Ya, kenapa? Karena di sini anak-anak sudah bisa langsung melihat hasilnya. Nah, kenapa ini kok Bu Anis langsung tulis angka 4? Kok perkalian 4? Karena ternyata hasil dari anak-anak kemarin ya, setoran perkalian, menghafal perkaliannya itu kebanyakan sampai di perkalian 4 saja. Ya sudah ada yang lebih tinggi, cuma hanya 1, 2 ya. Yang lainnya rata-rata adalah mentok sampai di perkalian 4. Maka hari ini kita akan belajar menggunakan roli untuk menghafalkan perkalian 4. Nah, bagaimana cara kita menggunakan roda perkalian ini anak-anak ya? Di sini ada angka 4 ya, di warna merah, lingkaran merah. Angka 4 ini adalah sebagai bilangan yang dikalikan. Nah, terus nanti dikalikan berapa saja? Dikalikan mulai 1 sampai 10 kan biasanya. Nah, ini ada di lingkaran yang biru, yang warna biru. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat di lingkaran yang warna merah apa pink? Pink. Ya, merah yang ini yang pink ya. Nah, nanti anak-anak tinggal memutar yang menyesuaikan. Misalnya 4 kali 3, maka kita putar rodanya sampai birunya muncul muncul angka 3 ya. Maka hasilnya berapa? 12. Begitu ya. Nah, coba sekarang anak-anak mau minta perkalian 4 dikalikan berapa? 4 kali 9. Oke, ada yang usul 4 kali 9, maka kita putar sampai birunya muncul 9. Maka hasilnya berapa? 36 yang warna pink. Ayo satu lagi, mau diputar angka berapa? 4 kali 7. Oke, kita lihat 4 kali 7. Kita putar. Nah, sampai birunya muncul angka 7. Hasilnya berapa? 28. Kira-kira mudah apa susah menggunakan roli? Mudah. Ya, lebih mudah ya kita menghafal perkaliannya menggunakan roli ya. Nah, ini nanti kalau anak-anak ini menghafal perkalian yang lain selain 4, nanti tinggal mengganti angkanya saja. 4 sudah, 5, 6, 7, 8 sampai 10 dan seterusnya bisa. Cuma kalau terlalu banyak, terlalu besar angkanya ya tidak muat gitu ya. Itu ya Nak ya. Oke, sekarang kalau sudah bisa menggunakan roli ini, nah sekarang coba kita belajar memecahkan masalah atau menyelesaikan soal perkalian ya dengan menggunakan roli. Nah, sementara kita soalnya masih di perkalian 4 dulu ya. Coba sekarang misalnya Bu Anis punya perkalian tadi 4 kali 7 sudah, 4 kali 9 sudah ya. Sekarang kalau 4 kali 5, maka kita putar sampai birunya menunjukkan angka 5. Berapa hasilnya? 20. Oke. Baik, berikutnya kalau Bu Anis misalnya punya perkalian 8 kali 4. Ayo, 8 kali 4 berarti birunya angka berapa? 8. Coba kita putar angka 8. Berapa hasilnya? 32. Baik, sudah bisa kira-kira ya menggunakan roli untuk menghitung perkalian ya? Sudah. Nah, nanti Bu Anis juga akan mengajak anak-anak untuk bersama teman sebangkunya atau dengan pasangannya untuk bermain, belajar sambil bermain begitu ya, menyelesaikan soal perkalian dengan menggunakan roli ya. Nah, tapi nanti berpasang-pasangan supaya ada yang mengecek ya, perkalian ini hasilnya berapa, perkalian ini dengan ini hasilnya berapa. Nanti temannya tinggal putar ya. Jadi ada yang bertanya, ada yang ditanyai ya. Maka nanti temannya yang bertanya itu yang akan mengecek dengan roli apakah salah atau benar perkaliannya. Bisa dimengerti? Nah, anak-anak sudah siap ya untuk maju berpasangan kita menyelesaikan perkalian atau menghafalkan perkalian dengan bantuan roli. Oke, sudah siap? Konsentrasi.
bertanya. Oke, nah sini Mbak Rani. Nah, biar kelihatan. Oke, silakan diputar Mbak Vio. Nanti ketemu angka berapa? Berapa Mbak Vio? 4 kali 6? Bagaimana Mbak Rani? Mbak Rani, benar? Benar. Baik, untuk selanjutnya kelompoknya. Nah, Mas Dani sama Mas Rafa. Silakan. Siapa yang bertanya? Oh, Mas Rafa yang bertanya. Oke, Mas Rafa yang bertanya. Silakan diputar Mas Dani. Berapa Mas Rafa? 4 kali 9. Ayo, berapa? Berapa? 48. Bagaimana Mas Rafa hasilnya? Salah. Berapa Mas Rafa itu hasilnya? 36. Lagi satu pasangan lagi. Oke, Mbak Bilva, Mbak Kaila, ya silakan maju ke depan. Ya, siapa yang bertanya, siapa yang ditanya? Oke, Mbak Kaila ke sini. Ya, Mbak Kaila yang bertanya, maka Mbak Bilva yang memutar rodanya. Bagaimana Mbak Kaila, betul? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saatnya kita mengerjakan lembar soal ya. Oke, saatnya kita mengerjakan lembar soal. Ya, dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan tanggal hari ini. Baik, kalau tadi anak-anak sudah mengerjakan lembar soalnya, sekarang kita belajar untuk membuat soal sendiri ya, soal tentang perkalian sendiri. Tadi sudah Bu Anis berikan contohnya. Hari ini Bu Anis punya kelereng berapa, nanti ditambah kelerengnya berapa lagi, ditambah berapa sampai berapa kali, itu terserah kalian yang menentukan. Itu yang bebas, boleh kelereng, boleh permen, boleh roti, boleh apapun dari sekitar kita ya, bisa kita gunakan untuk membuat soal tentang perkalian yang sederhana dulu ya. Bisa dimengerti? Oke, baik. Sekarang silakan dibuat soal. Baik, sudah selesai membuat soalnya? Sudah. Coba temannya dipresentasikan hasil membuat soalnya tadi. Mbak Alisa, ya Mbak Alisa. Silakan Mbak Alisa. Dibacakan yang keras supaya temannya tahu seperti apa soalnya Mbak Alisa. Sini ya, sini. Nah, ya. Berapa Mbak Alisa? Jadi 15.000, 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000. Atau kalau dijadikan perkalian bagaimana Mbak Alisa? 5.000-nya sebanyak 3 kali, maka hasilnya 15.000. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Alisa. Ya, itu tadi sudah membuat soal sendiri, soal secara mandiri dengan menunjukkan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sudah bisa dimengerti? Baik, kalau tadi anak-anak sudah belajar membuat soal sendiri, ya, dan sudah bisa katanya perkalian. Oke, coba kita ingat kembali, ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Perkalian. Apa yang kalian ketahui tentang perkalian tadi?
sudah menjadi anak-anak hebat hari ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya anak-anak sudah semakin bisa lagi, semakin menguasai lagi tentang